Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Ending Wijase dengan NPM 2010102033, 2. Endrian Isan dengan NPM 2010102034, 3. Juliana Dwi dengan NPM 2010102035. Di sini kami akan memaparkan materi tentang sistem akuntansi piutang. Prosedur pencatatan piutang. Prosedur pencatatan piutang bertujuan untuk mencatat mutasi piutang perusahaan. Mutasi piutang adalah disebabkan oleh transaksi penjualan kredit, penerimaan kas dari debitur, retur penjualan, dan penghapusan piutang. Untuk informasi yang diperlukan manajemen yaitu ada 1. Saldo piutang pada saat tertentu per debitur, 2. Riwayat pelunasan piutang per debitur, 3. Umur piutang per debitur. Untuk dokumen yang diperlukan ada 4 yaitu faktur penjualan, bukti kas masuk, memo kredit, dan juga bukti memorial. Untuk faktur penjualan, dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan timbulnya piutang dari transaksi penjualan kredit dan dilampiri surat muat serta surat order pengiriman sebagai dokumen pendukung. Yang kedua, yaitu ada bukti kas masuk. Dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan berkurangnya piutang dari pelunasan debitur. Yang ketiga ada memo kredit. Dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan return penjualan yang dikeluarkan oleh bagian order penjualan dan apabila dilampiri dengan laporan penerimaan barang yang dibuat oleh bagian penerimaan. Memo kredit ini merupakan dokumen sumber untuk mencatat transaksi retur penjualan. Yang terakhir yaitu bukti memorial. Nah, dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk dasar pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Catatan akuntansi terkait yaitu ada jurnal penjualan untuk mencatat timbulnya piutang dari penjualan kredit. Yang kedua ada jurnal retur penjualan yaitu untuk mencatat berkurangnya piutang karena retur. Yang ketiga ada jurnal umum yaitu untuk mencatat berkurangnya piutang dari penghapusan piutang yang tak dapat ditagih. Yang keempat ada jurnal penerimaan kas yaitu untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi penerimaan kas. Yang terakhir kartu piutang yaitu untuk mencatat mutasi dan saldo piutang setiap debitur. Yang selanjutnya adalah organisasi. Yang pertama, tugas fungsi akuntansi dalam pencatatan piutang. Kemudian yang kedua adalah menyelenggarakan catatan setiap debitur yang berupa kartu piutang yang berfungsi sebagai buku pembantu piutang. Kemudian yang ketiga adalah menghasilkan dan mengirimkan surat penyataan piutang secara periodik. Kemudian yang keempat adalah menyelenggarakan catatan kredit untuk masing-masing debitur. Metode dalam pencatatan piutang diantaranya terdiri dari metode konvensional. Metode konvensional ini posting ke dalam kartu piutang dilakukan atas data yang dicatat dalam jurnal. Sedangkan transaksi yang mengaruhi piutang penjualan kredit, retur penjualan, penerimaan kas dari pembayaran serta penghapusan piutang. Kemudian yang kedua adalah metode posting langsung ke kartu piutang, di mana di dalamnya terdapat metode posting harian. Posting langsung ke kartu piutang dengan tulis tangan dari faktur penjualan setiap hari langsung dicatat dalam kartu piutang dengan cara urut menurut abjad atau berdasarkan urut waktu diterima dari penagihan. Sedangkan jurnal penjualan diisi jumlah total penjualan harian. Setiap bulan jurnal penjualan diposting ke rekening kontrol piutang dalam buku besar. Posting langsung ke dalam kartu piutang dan pernyataan piutang. Media diposting ke dalam pernyataan piutang dengan kartu piutang sebagai tembusan atau tembusan kedua fungsi sebagai kartu piutang. Metode posting periodik. Posting ditunda apabila faktur telah terkumpul, bagian piutang baru memposting ke dalam kartu piutang. Penagihan bersiklus atau cycling billing, media diarsipkan dulu menurut nama pelanggan dan pada akhir bulan baru dilakukan posting ke pernyataan piutang dan kartu piutang dan menghitung dan mencatat saldo setiap kartu. Kemudian metode yang selanjutnya adalah metode pencatatan tanpa buku pembantu. Faktur penjualan dan dokumen pendukung yang diterima dari penagihan diarsip menurut nama dalam arsip faktur yang belum dibayar. Apabila dibayar, faktur dicap lunas dan dipindah ke arsip faktur yang telah dibayar. Apabila sebagian yang dibayar, dibuatkan faktur tiruan untuk dipindahkan ke yang terbayar, sedangkan aslinya dikembalikan pada yang belum.
Kemudian untuk metode yang terakhir adalah metode pencatatan dengan komputer atau batch system, di mana dokumen sumber yang mengubah piutang dikumpulkan dan sekaligus diposting setiap hari untuk memutakhirkan piutang. Prosedur dalam pernyataan piutang. Pernyataan piutang adalah formulir yang menyajikan jumlah kewajiban debitur pada tanggal tertentu dan disertai dengan perinciannya. Yang selanjutnya yaitu bentuk pernyataan piutang, terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pernyataan pada akhir bulan atau balance end of month statement yang menyajikan saldo piutang pada debitur pada akhir bulan saja. Yang kedua yaitu pernyataan satuan atau unit statement yang berisi kewajiban debitur pada awal bulan, mutasi debit dan kredit selama sebulan beserta penjelasan rinci setiap transaksi, dan saldo kewajiban pada akhir bulan. Yang ketiga, pernyataan saldo berjalan dengan rekening konvensional atau running balance statement with conventional account. Pernyataan piutang ini isinya sama dengan pernyataan satuan, hanya saja cara posting dan isi catatan piutangnya yang berbeda. Yang terakhir, yaitu pernyataan faktur yang belum dilunasi atau open item statement. Bentuk ini berisi daftar faktur-faktur yang belum dilunasi oleh debitur pada tanggal tertentu disertai dengan tanggal faktur dan jumlah rupiahnya. Kemudian distribusi penjualan. Distribusi penjualan adalah prosedur peringkasan rincian yang tercantum dalam faktur penjualan dan pengumpulan total ringkasan penjualan menurut daerah pemasaran tersebut untuk keperluan pembuatan laporan hasil penjualan. Selanjutnya yaitu jenis laporan penjualan. Terdapat 6 jenis laporan penjualan. Yang pertama, hasil penjualan menurut produk. Yang kedua, hasil penjualan menurut pelanggan. Yang ketiga, ada hasil penjualan menurut besarnya order. Yang keempat yaitu hasil penjualan menurut daerah pemasaran. Yang kelima, hasil penjualan menurut saluran distribusi. Dan yang keenam yaitu hasil penjualan menurut pramuniaga. Kemudian metode distribusi penjualan. Terdapat 5 metode yang digunakan. Yang pertama yaitu metode berkolom, yang kedua metode rekening tunggal dan rekening berkolom, yang ketiga metode summary trip dan metode tiket tunggal, yang keempat metode register, dan yang kelima metode dengan komputer. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.